Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas tafsir ta'awudz untuk kajian sesi ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tafsir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu berarti di situ ada bentuk isti'adzah. Dan kemarin telah kita bedakan 3 istilah. Isti'adzah, isti'anah, istighatsah. Isti'adzah adalah memohon pelindungan kepada Allah dari potensi keburukan yang belum terjadi. Memohon pelindungan kepada Allah dari potensi keburukan yang belum terjadi. Misalnya kita mendengar ada kabar ada virus varian versi beta misalnya, yang sekarang sudah berada di negara tetangga, belum masuk ke Indonesia. Kemudian kita mau meminta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minha. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu darinya. Ini pakai apa? Isti'adzah. Sedangkan istighatsah adalah memohon kepada Allah pelindungan dari kejahatan yang telah menimpa. Berarti istighatsah adalah permohonan agar keburukan itu segera diangkat oleh Allah. Kalau sudah terjangkiti pandemi, kemudian kita berdoa mohon kepada Allah agar diangkat, maka itu bentuknya istighatsah. Sedangkan isti'anah adalah memohon kepada Allah pertolongan agar mendapatkan apa yang diinginkan. Husulul matlub, mendapatkan apa yang diinginkan. Kita menghendaki sesuatu lalu kita mohon kepada Allah, itu bentuknya isti'anah. Tayyib. Minasyaitan, kemarin sudah kita bahas syaitan. Secara bahasa ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan makna kata syaitan dari kata syaitana yang artinya ba'uda, jauh. Syaitana artinya ba'uda, yang artinya jauh. Karena setan itu jauh dari kebenaran dan mereka adalah makhluk pembangkang. Makna yang kedua atau asal usul yang kedua dari kata syata yashitu yang artinya halaka, artinya binasa. Karena setan itu binasa, wahtaraqah, dan dia akan terbakar di neraka. Namun asal usul yang pertama lebih kuat. Asal usul kata setan yang pertama lebih kuat. Ar-rajim. Ar-rajim menggunakan wazan fa'il. Dan wazan fa'il bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Ini kaidah dalam penggunaan isim dengan wazan fa'il. Contohnya seperti yang kita baca dalam kalimat tasyahud. Al-Masih Dajjal. Al-Masih itu bisa bermakna masih, bisa bermakna mamsuh. Bermakna al-masih artinya yang menghapus. Bermakna al-mamsuh artinya yang dihapus. Dan ada 2 al-masih, yang satu Isa, yang satu siapa? Dajjal. Nabi Isa al-Masih li'annahu masih, karena dia yang mengusap, yaitu mengusap orang yang sakit sehingga bisa sembuh dengan usapannya. Sedangkan Dajjal al-Masih dengan arti al-mamsuh, yang diusap. Karena mukanya Dajjal itu diusap, terusap separuh, sehingga muka Dajjal itu tidak ada rata, ya, satunya rata, tidak ada cekungan, tidak ada gundukan seperti yang kita punya. Rajim bisa bermakna rajim, berarti artinya yang melempar. Li'annahu yarjumun nas, karena dia yang melempari manusia dengan syubhat dan kesesatan.
Bisa juga bermakna al-marjum, artinya yang dilempar. Karena setan itu dilempar oleh malaikat ketika mereka mencuri dengar dari langit, atau juga bisa dimaknai karena mereka akan dilempar ke neraka. Baik. Dan kita kalau belajar seperti ini ya, asal-usul sebuah kata, kenapa disebut A, disebut B, salah satu di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah betapa luasnya bahasa Arab. Kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Dari hamz, nafakh dan nafth. Hamz, nafakh, nafth. Apa yang dimaksud dengan hamzun? Hamzun maknanya adalah al-mutah. Apa itu mutah? Nau'un minal junun was-sur' ya'taril insan fa idza afaqa 'ada ila aqlihi. Salah satu bentuk penyakit gila di mana ketika orangnya itu sadar, maka akalnya bisa kembali normal. Ya, bahasa lainnya ya kesurupan. Orang kalau kesurupan kemudian dia sadar, maka akalnya kembali normal. Yang kedua adalah nafakh. An-nafkhu artinya adalah al-kibr, kesombongan. Li'anna syaitana yanfukhu fi syakhsi bil waswasa fayatakidu azma nafsihi wa haqarata ghairihi. Karena setan membisikkan kepada manusia, meniupkan kepada manusia nafakh, sehingga membuat manusia itu ujub. Lalu dia merasa, bismillah. Bismillah. Setan membisikkan kepada manusia dengan nafakh, sehingga manusia itu menjadi sombong, merasa lebih unggul dibandingkan yang lain. Kemudian nafas. An-naftu maknanya adalah as-sihr. Maknanya sihir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan nafas yang an-nafathat. Nah, saya pindah sini ya. Dari kejahatan para tukang sihir an-nafathat, yang mereka menyihir dengan menggunakan al-uqad. Uqad artinya apa? Buntelan. Karena tukang sihir itu menggunakan apa? Buntelan-buntelan dipakai untuk media sihirnya. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Berarti kita memohon perlindungan kepada Allah dari kesurupan setan, dari was-was yang membuat kita jadi sombong, dan dari sihirnya setan. Nah, dan jamaah yang dimuliakan Allah, setan diberi kesempatan oleh Allah untuk menggoda manusia semampu mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi mereka selama waktu di mana mereka hidup untuk menggoda manusia semampunya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, wastafziz man istata'na minhum wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan silahkan kalian hasung siapapun yang mampu untuk kalian goda, minhum di antara manusia, bisautik dengan suaramu, wa ajlib alaihim dan kuasai mereka, bi khailika wa rujlika dengan menggunakan kudamu atau dengan kamu jalan kaki. Serang mereka dengan menggunakan kudamu atau kamu jalan kaki.
Dan orang ketika berperang, kalau nggak pakai kendaraan, satunya pakai jalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan silahkan kalian bersekutu dengan mereka dalam menikmati harta dan anak mereka. Sehingga setan tinggalnya di mana? Bareng sama manusia. Mereka tidur bareng kita, mereka istirahat bareng kita, mereka makan bareng kita, masuk rumah bareng kita. Wa'idhum, dan berikan janji kepada mereka. Kasih mereka janji-janji untuk bisa menikmati kehidupan dunia. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidak ada janji setan kecuali hanya tipuan. Nah, lalu Allah tegaskan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Namun para hambaku, yaitu orang-orang yang beribadah kepadaku, kamu wahai iblis, kamu sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menguasai mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai zat yang mengurusi semuanya. Tayyib. Jamaah dimakan Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika iblis diusir dari surga dan dia bertekad untuk menghancurkan seluruh anak keturunan Adam agar masuk neraka bersamanya, karena iri dia kepada Adam, maka dia ingin berusaha menyesatkan manusia dengan semua fasilitas yang dia punya. Namun Allah katakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak mampu untuk mempengaruhi hambaku, menguasai hambaku. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai yang mengurusi semuanya. Andaikan manusia itu tidak dijaga fisiknya oleh Allah, maka setan akan sangat dengan mudah, Pak, menyakiti fisik kita. Sehingga dia ingin menghancurkan kita fisik dan non-fisik. Untuk bagian fisik, Allah lindungi manusia. Dengan apa? Allah berikan malaikat penjaga yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Mu'aqibat. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat mu'aqibat yang menjaga manusia dari depan dan belakang atas perintah Allah. Sehingga setiap hari kita selalu ditemani oleh malaikat mu'aqibat ini. Yang kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, malaikat yang selalu menyertai manusia ada 4. 2 malaikat pencatat amal dan 2 malaikat mu'aqibat. Dan An-Nawawi menyebutkan, demikian pula yang disebutkan dalam keterangan yang lain oleh para ulama, filosofi ketika kita melakukan salam pada saat salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, adalah memberikan salam kepada malaikat yang ada di sekitar kita. Ya. Sehingga kemarin ada anak-anak yang bertanya, ya, kita salam dalam salat itu ngasih salam ke siapa? Maka jawabannya, ini yang tanya anak-anak, anak SD. Jawabannya adalah kita memberi salam kepada malaikat yang berada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada 4 malaikat yang selalu menyertai kita. Nah, tugas malaikat penjaga ini adalah melindungi fisik manusia sehingga dia akan terjaga dari semua potensi keburukan selama belum ditakdirkan untuk mengalaminya. Makanya kadang terjadi musibah hebat, ada orang yang utuh badannya, lecet pun tidak. Paling kalau lecet cuma dikit, berdarah dikit aja. Tapi hampir seluruhnya utuh, padahal yang lain mati. Dan di antara yang lainnya adalah melindungi manusia dari kejahatan setan. Musuh kita nggak kelihatan. Wah, itu kalau kemudian dibiarkan, ya diantemi kita, padahal dia nggak kelihatan. Mungkin tiba-tiba kita ditampar, tiba-tiba kita dipukul, tiba-tiba, ya, termasuk dia merasuk ke dalam badan kita, kemudian kita jadi kesurupan.
Akhirnya manusia tidak akan bisa beraktivitas kalau mereka dibiarkan seenaknya sendiri merusak bagian fisik. Setan bisa nggak Pak? Misalnya masuk ke dalam hati, kemudian jantung kita digencet gitu. Sangat mungkin, bisa. Dan bahkan disebutkan dalam hadis, asy-syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di pembuluh darah. Sehingga dia bisa misalnya lalu buntoni pembuluh darah, udah bagian otak dibuntu. Akhirnya orangnya jadi stroke, mati. Tapi Allah lindungi itu semuanya. Sehingga Allah katakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak punya kuasa untuk menguasai hambaku. Dalam arti mereka tidak bisa menyakiti manusia sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, mereka juga nggak bisa memaksa manusia untuk berbuat maksiat. Ini tangannya kenapa ini? Loh, ini ditarik iblis, disuruh untuk maling. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ini mukanya kenapa kok disuruh melihat ke sana? Oh, kamu dipaksa sama setan biar kamu melihat ke arah sana. Tak merem di melek-melek no. Nggak ada. Orang berbuat maksiat, mereka tidak bisa dipaksa oleh setan. Makanya Allah katakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak punya kuasa untuk menguasai para hambaku. Nah, kemudian lalu bagaimana maksiat itu bisa terjadi pada manusia? Jawabannya adalah karena dibisiki setan, diajak oleh setan, lalu dia mau ikut setan. Makanya iblis pada saat dia berkhutbah ketika di neraka, sebagaimana kata Hasan Al-Basri, khataba iblis ala minbari minan nar, dia mengatakan, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ya. Aku tidak bisa menolong kalian. Dan kalian juga tidak bisa menolongku. Ini ada di surat Ibrahim. Ya. Ketika iblis dia berkhutbah, dia mengatakan, wa ma kana liya alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Aku tidak punya kuasa untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Selain karena satu, aku ngajak kalian, sementara kalian mau mengikutiku, karena itu jangan salahkan aku. Fala talumuni walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Karena iblis tidak bisa memaksa kita untuk berbuat maksiat. Tapi yang dilakukan adalah mengajak kita untuk berbuat maksiat, lalu kita menuruti keinginan iblis. Taib, dan kita berlindung kepada Allah dari semua godaan setan, baik godaan berupa fisik maupun godaan berupa non-fisik. Baik gangguan fisik maupun gangguan non-fisik. Berikutnya, tentang hukum isti'adzah. Mengenai hukum isti'adzah, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulama beda pendapat. Mereka sepakat bahwasanya membaca ta'awudz isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim disyariatkan. Namun apakah sampai pada tingkatan wajib ataukah anjuran? Ada dua pendapat ulama. Kalimat disyariatkan, kalau itu untuk masalah ibadah, maka hanya ada dua kemungkinan. Wajib sama sunnah. Kalau dalam masalah muamalah, ekonomi syariat, maka kita tidak bisa memahami ekonomi yang wajib atau yang sunnah. Karena urusan dunia itu hukum asalnya mubah. Kalau dalam masalah muamalah, transaksi ini disyariatkan. Artinya adalah dibolehkan secara syariat. Jadi dudukkan istilah itu sesuai dengan latar belakangnya. Kalau dalam istilah ibadah, kata disyariatkan artinya adalah diwajibkan atau dianjurkan. Disyariatkan bagi orang yang masuk masjid untuk sholat 2 rakaat. Berarti artinya apa itu? Artinya apa? Dianjurkan. Disyariatkan ketika ketemu sesama muslim untuk saling memberi salam. Artinya apa? Dianjurkan. Baik.
Salat duhur disyariatkan dalam Islam, artinya diwajibkan. Tapi kalau ada istilah muamalah, misalnya akad istisna disyariatkan dalam Islam, artinya diwajibkan atau dianjurkan? Dibolehkan. Akad istisna dibolehkan dalam syariat Islam. Nah, isti'adzah disyariatkan ketika salat. Namun ulama beda pendapat apakah hukumnya wajib ataukah tidak wajib. Pendapat pertama mengatakan hukumnya wajib. Dan ini madhab Zahiriyah. Ini pendapat madhab Zahiriyah. Wa huwa qaulun qawi, dan kata penulis Syekh Abdullah Al-Fauzan, ini pendapat yang cukup kuat. Karena mereka berdalil dengan perintah Allah di surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Di situ ada perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian pendapat yang kedua, isti'adzah hukumnya anjuran. Isti'adzah hukumnya anjuran. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Tayyib. Terus sikap yang tepat bagi kita bagaimana? Memilih pendapat yang wajib ataukah memilih pendapat yang dinyatakan oleh jumhur, yang sifatnya anjuran, pendapat jumhur? Ada kaidah yang disampaikan oleh An-Nawawi bahwa ketika orang memilih salah satu pendapat, maka orang lain tidak boleh memaksa. Lalu beliau katakan, namun jika orang itu mengambil sikap al-khuruju minal khilaf, keluar dari khilaf, fahuwa mandubun mustahab, ini dianjurkan. Keluar dari khilaf itu dianjurkan. Gambaran keluar dari khilaf bagaimana, Pak? Gambarannya seperti ini ya. Jumhur mengatakan isti'adzah hukumnya anjuran. Zahiriyah, dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, mengatakan isti'adzah hukumnya wajib. Baik. Kalau bapak-bapak membaca Al-Quran, membaca isti'adzah ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah, semua ulama sepakat sah sholatnya. Semua ulama sepakat sholatnya sah. Tapi kalau Anda tidak membaca isti'adzah ketika sholat, maka menurut jumhur sah, menurut sebagian ulama melakukan pelanggaran karena meninggalkan bagian yang wajib. Terus sikap yang tepat gimana? Sebaiknya jangan sampai ditinggalkan dalam rangka untuk keluar dari khilaf. Sehingga al-khuruju minal khilaf, keluar dari khilaf dalam hal ini adalah dianjurkan orang itu mengambil sikap dalam beramal yang itu dianggap sah oleh seluruh ulama. Karena kalau sikap ini tidak diambil, bisa jadi dinilai sah oleh sebagian ulama, tapi dinilai batal oleh ulama yang lain. Maka sebaiknya kamu ambil sikap itu, karena seluruh ulama sepakat sah. Contoh yang lain. Dalam mengusap kepala pada saat wudu, jumhur mengatakan isti'ab seluruh kepala. Kalau Syafi'iyah mengatakan boleh sebagian. Dalam mazhab Syafi'iyah boleh sebagian. Tapi lebih baik keseluruhan. Sehingga qadrul ijza, statusnya sah jika sebagian sudah diusap. Namun untuk yang lebih sesuai sunnah, ketika yang diusap adalah keseluruhan. Paham ya? Jadi mazhab Syafi'iyah tidak menganjurkan mengusap kepala sebagian. Ini keliru. Itu batasan minimal. Kalau kamu mengusap kepala sebagian, insya Allah wudumu sah. Jadi hal yang keliru kalau kemudian orang praktek wudunya, saya mau wudu berdasarkan Syafi'iyah. Selama hidupnya wudu itu mengusap kepala cuma sebagian. Berarti dia meninggalkan apa yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'iyah sepanjang hidupnya. Padahal Syafi'iyah menganjurkan ngusap seluruh itu lebih bagus daripada ngusap sebagian. Tapi kalau ngusap sebagian, sah. Paham ya? Baik.
Sehingga kalau ada orang malah berprinsip, pokoknya ngusap itu sebagian saja, nggak usah seluruh. Ini salah. Menyuruh itu seharusnya yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Kalau ada dua pilihan, yang satu lebih baik dan yang satu kurang afdol tapi sah, maka seharusnya kita arahkan secara pendidikan adalah arahkan kepada yang lebih afdol. Dan rata-rata karena wudhu masyarakat itu berdasarkan pendidikan waktu kecil, jadi sampai tua dia seperti itu, ya secara hukum sah, namun dia bisa jadi meninggalkan bagian yang sunnah sepanjang hidupnya dalam mengusap kepala. Baik. Nah terus kalau pakai prinsip al-khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, caranya gimana? Kalau bapak berwudu dengan mengusap seluruh kepala, semua ulama sepakat wudunya sah. Tapi kalau berwudu dengan mengusap sebagian kepala, dinilai sah oleh ulama Syafi'iyah, tapi dimarahi oleh ulama yang lain. Nanti malah dimarahi sama ulama yang lain. Wudumu batal tuh, kepalamu baru sebagian yang diusap. Usap semuanya. Nah, daripada nanti dimarahi sama ulama yang lain, lebih baik diusap semuanya. Nah, itulah teori al-khuruj minal khilaf. Nah, selanjutnya, karena itu di sini ada saran, sebaiknya ketika orang itu sholat maka tidak meninggalkan basmalah. Wa hadza huwal ahwat. Itulah bentuk kehati-hatian. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la yuqra'u fi salatin wala ghairi salatin illa isti'adzun. Tidak ada yang dibaca sebelum baca Quran, baik di dalam salat maupun di luar salat, kecuali isti'adzah. Selanjutnya, isti'adzah ketika salat, membaca ta'awudz ketika salat itu di rakaat pertama ataukah di semua rakaat? Membaca ta'awudz itu apakah hanya di rakaat yang pertama ataukah di semua rakaat? Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama bahwasanya ta'awudz itu dibaca di rakaat pertama saja. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Nah, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa membaca isti'adzah itu dilakukan di setiap rakaat. Dan ini pendapat Asy-Syafi'i dalam riwayat yang lain. Dan kata An-Nawawi, annahul asahhu fi madhab Syafi'iyah. Ini pendapat madhab Syafi'iyah yang lebih sahih. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, serta pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian dari pendapat ini mana yang lebih mendekati kebenaran? Wallahu a'lam, saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan ta'awudz dibaca di setiap rakaat. Kenapa? Karena ta'awudznya itu lil qiraah wa laisa lis shalah. Membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah muqaddimah untuk baca Quran, bukan muqaddimah untuk shalah. Al-isti'adzatu lil qiraah wa laisa lis shalah. Baca ta'awudz itu untuk membaca Quran, bukan untuk shalah. Dan ini dua hal yang berbeda. Karena itulah, mengingat membaca ta'awudz itu adalah karena alasan mau membaca Quran, maka kita akan baca ta'awudz setiap kali kita berada di pengulangan rakaat. Rakaat pertama baca ta'awudz, nanti rakaat kedua juga ada bacaan Al-Quran, yaitu baca Fatihah, ta'awudz lagi. Rakaat ketiga ada baca Fatihah enggak? Ada ta'awudz lagi. Karena kita berulang membaca Al-Quran dalam satu salat. Dan dalil bahwasanya al-isti'adzatu muta'alliqun bil qiraah wa laysa muta'alliqan
bis-shalah adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." An-Nahl ayat 98. Ini menunjukkan bahwasanya Allah kaitkan perintah isti'adzah dengan apa? Ketika orang hendak membaca Al-Quran. Fal isti'adzatu muta'alliqun bil qira'ah wa laysa muta'alliqan bis shalah. Isti'adzah itu dikaitkan dengan membaca Al-Quran, bukan dikaitkan dengan salat. Wallahu a'lam.